Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di channel Rumah Kesubuhan Khalifah. Kali ini saya ingin berbagi cara ya tentang bagaimana agar madu kita khasiatnya lebih jos lagi, lebih kuat lagi ya, sehingga kandungan hangatnya lebih terasa, lebih meningkatkan, lebih mendongkrak lagi stamina kita, meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga khasiat untuk mencegah atau bahkan menyembuhkan berbagai penyakit yang ada di tubuh kita itu lebih jos lagi. Di sini salah satu yang saya pakai selama ini di Rumah Kesubuhan Khalifah adalah madu itu dibacem atau dicampur dengan bawang lanang. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Ini bawang lanang ya. Bawang lanang itu ada bawang yang tunggal, isinya tunggal. Jadi satu pohon satu pohon bawang lanang itu ya satu, cuma buahnya cuma satu, isinya ini cuma satu. Jadi itu disebut bawang lanang dan bisa didapatkan di toko-toko rempah-rempah di pasar. Toko rempah-rempah di pasar banyak, tanya bawang lanang gitu. Seperti ini bawangnya. Nah, madunya yang harus disiapkan adalah madu yang keasliannya itu terjamin, kemurniannya terjamin, betul-betul madu asli. Karena nanti kalau tidak asli, madu KW atau oplosan, bahkan madu buatan, itu nanti kalau dibacem bawang lanang ini akan busuk. Jadi akan banyak bakteri sehingga bau busuk. Itu bukan malah menjadi herbal bagi kita, tapi malah menjadi penyakit kalau diminum. Karena bagaimanapun kalau madunya itu palsu, mesti nanti kalau dicampur dengan bawang ini, bawangnya akan busuk. Bawangnya akan busuk dan di situ banyak bakteri sehingga bahaya untuk diminum. Sehingga membuat madu dicampur dengan bawang lanang seperti ini ya, selain lebih menjadikan kandungan atau khasiat madu itu lebih jos lagi, bisa dijadikan bukti madu itu asli atau tidak. Jadi kalau madunya itu palsu, buatan atau campuran, nanti kalau dicampur bawang lanang ini akan busuk, akan berbakteri sehingga busuk. Maka bahaya untuk dikonsumsi. Kalau madunya itu asli, baik asli peternakan ya, pokoknya asli dari tawon, atau bahkan lebih baik lagi dari hutan liar seperti yang dimiliki di Rumah Kesubuhan Khalifah ini ya, itu nanti bawangnya ini masak 2 hari 3 hari itu masak. Karena memang madu itu kalau asli, apalagi dari alam liar, dari hutan liar seperti ini, kandungan panasnya itu banget gitu loh. Dia memiliki kandungan panas atau hangat yang tinggi, sehingga bawang itu bisa masak. Tanda-tandanya masak nanti bawangnya itu tidak bau bawang. Sehingga orang yang tidak suka bawang jangan berpikir nanti aku nggak suka baunya bawang, rasanya juga nggak suka. Kalau sudah ditaruh dibacem di madu asli, terutama madu liar seperti ini, 2 hari 3 hari itu masak, sehingga rasanya bawang itu tidak ada. Tidak seperti bawang mentah yang rasanya nyengat seperti itu atau baunya nyengat, nanti baunya nggak nyengat ya, bau seperti bawang masak seperti itu. Bahkan tidak bau sama sekali itu ya. Pokoknya ya sudah jadi kayak bahan ya enak dimakan gitu, enggak seperti bawang ketika mentah. Nah itu ya. Jadi ini makanya saya sudah terbiasa membuat madu dibacem dengan bawang lanang dengan tujuan tadi biar agar lebih jos. Itu berani karena memang asli, dan ini sudah saya lakukan sejak tahun 2014-an. Tahun 2014-an. Jadi membuktikan bahwa yang madu yang saya miliki ini betul-betul dari alam. Karena juga cara ambilnya itu cara dapatnya madu ini saya tidak pulaan sembarangan. Jadi memang sejak dulu sudah ada saudara di sana di Alas Mayang sana ya, daerah Mayang Jember, mungkin ada yang tahu ya. Sahabat-sahabat netizen yang tahu bisa dibuktikan di sana memang penghasil madu. Banyak
warga di sekitar Alas Mayang. Itu Jember bagian selatan jalur ke arah Banyuwangi perbatasannya. Itu kan banyak gunung-gunung alas di sana, hutan ya. Sampai hutan Kumitir kan terkenal itu. Itu di sana carinya. Jadi ya keluarga saya tuh ada di sana ya, saudara, nyari setiap hari masuk ke hutan. Sehingga dapatnya tidak pasti karena di alam liar. Nah ini madunya. Jadi asalnya tidak sembarangan jelas ya. Langsung nyari ke hutan sendiri di Alas Mayang sampai Kumitir sana. Jalur ke Banyuwangi. Area Jember selatan timur ya, perbatasan Banyuwangi sampai Banyuwangi sana. Oke. Kembali lagi ke cara bagaimana membacem atau merendam bawang lanang agar khasiat madu itu makin jos ya. Ini kita dapatkan bawang lanang ini bisa di pasar ya, di toko rempah-rempah. Tanya bawang lanang itu lumayan mahal harganya karena memang langka ya. Satu pohon bisa, satu tumbuhan itu, tumbuhan bawang itu bisa ya cuma satu tunggal ini, makanya disebut bawang lanang. Nah, kenapa bawang lanang? Ya memang kandungannya berbeda ya. Kandungannya berbeda daripada bawang merah atau bawang putih yang banyak itu ya. Seperti itu. Jadi lebih tajam ini kandungannya. Sebetulnya pakai bawang merah itu juga nggak apa-apa. Itu baik untuk darah juga, bawang putih nggak apa-apa. Yang penting bawang, karena memang bawang itu antioksidannya besar, juga ada antibakteri, sehingga baik untuk kesehatan dan penyembuhan juga. Tapi ini di sini saya biasanya pakai bawang lanang karena memang selain langka, lebih langka juga sudah semestinya barang langka itu kan ya walaupun kandungannya berbeda seperti itu sahabat. Jadi ini caranya bawang lanangnya di kuliti ya. Diambil bijinya, ini kulitnya ini dibuang. Ini caranya begini ya. Ini. Nah, gampang, kulitnya gampang. Dan bawang lanang ini bisa lama, pokoknya keanginan ya, jangan kena air. Kalau kena air busuk atau tumbuh. Jadi harus kering ya. Ini sebulan kuat ini. Nah ini ya, jadinya cara dikuliti dulu, ini jadinya ya. Jadinya bersih gini. Nah ini dikeprek. Caranya dikeprek begini. Ini sahabat dikeprek ya, ini. Dikeprek. Ada yang diiris-iris. Kenapa kok saya memilih dikeprek? Karena kalau diiris-iris kan nanti unsur yang ada di bawang lanang ini tidak merata gitu. Campurnya dengan madu tidak merata. Kalau dikeprek lebih merata juga lebih mudah karena semua sisi akan hancur. Ini madunya milih yang separuh ya, cuma tutorial caranya saja sekarang. Nah, kalau yang utuh begini ini diambil dulu. Diambil dulu untuk, kalau nggak diambil untuk bawangnya untuk tempat bawangnya nanti penuh, nggak bisa. Jadi dikurangi dulu untuk bawangnya gitu ya. Untuk isian bawangnya nanti. Nah, ini langsung aja yang separuh begini ya. Nanti ditambahi. Caranya dikeprek ya. Kalau dikeprek lebih merata. Nah ini ya. Sudah dikeprek gini aja. Ini taruh dalam. Ya. Upayakan tangannya juga steril, harus suci, harus bersih ya. Nah, gini satu. Lah naruhnya itu berapa biji? Terserah. Kalau saya itu suka pokoknya ganjil. Biasanya minimal saya seperti ini nih 11, 9 ya minimal, atau 11 atau 13 atau 15. Kenapa kok ganjil? Ya sebetulnya tidak apa-apa, cuma di situ ada nilai semangat bahwa Allah suka yang ganjil-ganjil. Apalagi ini sudah diruqyah. Nah. Itu ya. 3 4 ya. Ini sudah 4 bawang. Kalau dikeprek juga lebih hancur. Juga manfaatnya kalau dikeprek bukan diiris-iris. Juga ini kan agak hancur. Jadi nanti biar ketika kita menuang madu ketika dipakai itu biar ikut kecil-kecil. 5 6 7 8
Pakai ini ya, alatnya terserah, pokoknya alat steril bersih. 9 enggak apa-apa, tak tambah lagi. 10, 11. Ini tempatnya juga steril semua ya, walaupun jatuh ke sini steril. Dua belas, 13 ya, 13 saja ya. Sampai 17 nggak apa-apa ya. Lebih banyak lebih baik ya, tapi jangan terlalu banyak. Paling tidak 25 biji, maksimalnya 25 biji. Karena nanti kalau terlalu banyak malah penuh dengan bawangnya daripada madunya. Nah, setelah ini enggak apa-apa disilini ya. Silini. Kental madunya ya. Ini caranya. Baunya ya. Ingat kalau madu asli. Ini jenis lanceng hitam ya. Nah, seperti ini. Ini madunya jenis lanceng hitam. Ini langka banget, ngumpulin dikit-dikit makanya mahal. Ini sama ukurannya ya. Ukurannya sama ini ya. Ini kalau pengiriman saya pakai ini karena tidak berat di wadah, di botol. Ini botol berat, ini mudah pecah. Kalau ini enggak, ukurannya sama, 500 lebih mililiter atau 750 gram. Botol Marjan tengah-tengah. Yang kan ada botol minuman Marjan itu kan ada yang besar, ada yang lebih kecil lagi, ada yang paling kecil yang 400 mililiter. Ini yang 500 lebih, yang tengah. Oke, seperti ini ya. Nah, ini 2 hari masak. Kalau madu asli itu nanti akan busuk bawangnya. Ini salah satu juga bukti atau cara ngetes paling valid madu asli itu. Madu itu asli atau palsu. Caranya dengan direndam bawang. Kalau ingin umpamanya ada yang tidak suka bawang walaupun masak, cara ngetes umpamanya untuk cara ngetes saja, ya ambil madunya setengah gelas saja ya, sedikit saja, taruh di gelas, lalu kasih bawang. Kalau sampai 2 hari 3 hari itu tidak bau, tidak busuk bawangnya, bawang itu masak, maka itulah madu asli. Cara paling valid. Kalau sudah palsu atau campuran mesti nanti busuk. Jadi salah satu cara paling valid untuk menguji madu itu asli atau palsu adalah kasih baceman bawang. Kalau bawangnya 2 hari atau 3 hari busuk, maka itu sudah dipastikan madunya palsu atau campuran, madu kawi atau oplosan, bahkan buatan. Kalau masak itu pasti asli. Aslinya itu baik ternak maupun lebih-lebih alam liar kayak madu di rumah Kesuburan Alifah ini. Ini ya sahabat-sahabatku. Jadi madu baceman bawang lanang 2 hari 3 hari masak. Itu. Terus ini jenis madu di rumah Kesuburan Khalifah ini 2. Ini tawon gong ya. Tawon gong itu nggak apa-apa. Cuma memang lebih jos yang madu lanceng ini, madu lanceng. Kalau madu tawon gong ini jos liar juga, cuma tidak kalah josnya yang madu lanceng ini. Lebih langka. Makanya madu lanceng ini mahal. Kalau sudah begini madu lanceng segini ya. Ya ukuran ini ya sama. Ini harganya 350.000. Kalau yang tawon gong ini harganya 200.000. Di rumah Kesuburan Khalifah semuanya liar dan sudah diruqyah. Jadi kelebihannya juga selain untuk fisik, penyakit gangguan non medis kayak non fisik artinya ya, itu reaksi langsung dan reaksinya adalah pemulihan, bukan tambah parah, tambah kesurupan tidak, tapi pemulihan. Bisa muntah atau apa gitu. Pokoknya ke pemulihan, jadi aman, langsung reaksi karena sudah diruqyah. Ini ya, jadi madu baceman 2 hari 3 hari bisa dikonsumsi. Konsumsi langsung tidak apa-apa. Ketika konsumsi
Sambil makan itu nggak apa-apa, ikut ketika dituang ikut minum, ikut diminum nggak apa-apa. Cara minumnya pakai air campur air hangat atau diminum pakai sendok langsung diikuti air hangat. Karena madu ini keras, apalagi sudah dicampurin bawang lanang, sehingga kalau tidak pakai air nanti serak di leher itu terasa serak, hangat gitu lah. Seperti itu. Jadi kalau sudah dibacem ini manfaatnya lebih jos lagi, khasiatnya madu lebih jos lagi, lebih hangat ke tubuh. Lebih meningkatkan, sehingga juga lebih meningkatkan imunitas tubuh, daya tahan tubuh kita, terlebih lagi di saat-saat musim pandemi seperti ini. Ini sangat baik sekali madu seperti ini. Tidak dicampur baceman bawang lanang pun tidak apa-apa, yang penting madu asli, lebih-lebih madu hutan liar seperti di rumah Kesuban Khalifah ini. Demikian sahabat-sahabatku, ini salah satu cara untuk meningkatkan khasiat kandungan madu lebih jos lagi, serta cara yang valid untuk menguji atau ngetes madu itu asli atau tidak pakai baceman bawang lanang seperti ini. Jadi yang paling valid adalah salah satunya tadi untuk ngetes keaslian madu, kemurnian madu adalah dengan cara baceman bawang lanang itu. Kemudian ada lagi, ini tak singgung sebentar, saya sambung videonya, masalah ngetes madu yang paling valid adalah juga dengan cara ditaruh di freezer. Nah, ini sahabat-sahabatku ya, taruh di freezer. Nanti saya upload khusus ya, mulai dari awal saya masang. Ini sudah madu saya, ini saya sudah ngetes dulu ya, saya nyoba madu ini sejak dulu. Ini yang ada di freezer. Jadi bagian freezer bukan kulkas di sini ya. Jadi bagian freezer bagian atas. Kalau kulkas seperti ini bagian atas. Bagian yang freezer yang membuat es. Kita tahu bagaimana barang atau cairan yang ditaruh di freezer mesti akan beku. Ya kayak gini nih beku. Es ya, apapun cairan kalau sudah ditaruh di freezer mesti beku. Nah ini bukan cairan aja beku kayak gini. Ini kan ini beku ini. Nah es ya, beku ya, beku. Nah, ini beku ya. Nah, ini freezer. Nah lain kalau madu asli, ini cara ngetes yang paling valid di freezer ini adalah kalau madu itu asli ditaruh di sini di freezer itu tidak ngees atau tidak mengkristal kayak benda cair lainnya kayak gini, tidak ngeras begini. Paling banter nanti cuma lebih padat. Ini buktinya sahabat. Nah ini saya madu yang kuning ini lebih padat. Ini sudah kira-kira sebulan, bulan berapa? Ya sebulan ini. Nyoba lagi saya sebulan, kemarin baru datang tak coba. Sebulanan ini ya, ini tetap gini, cuma lebih padat, tapi tidak ngees. Jadi tidak ngees. Ada yang lebih lama lagi, hampir 1 tahun. Ini sudah sejak dulu tak taruh di es. Nah ini, cuma lebih padat itu. Jadi lebih padat. Nah ini lebih padat sahabat-sahabat, lebih padat, tidak ngees. Kenapa kok madu asli itu ditaruh di freezer tidak ngees? Karena dia memiliki kandungan hangat, kandungan panas itu. Kalau asli. Nah, seperti itu. Jadi walaupun sampai setahun ditaruh di freezer, itu tetap tidak ngees. Artinya tidak ngees, mengeras kayak es begini, kayak benda cair lainnya. Berubahnya cuma padat, lebih padat. Lainnya tidak berubah. Warnanya tetap ya, tidak ada yang mengendap ke bawah, tidak ada yang mengendap ke bawah, tetap itu. Nah kalau palsu biasanya ngees. Campuran, kalau madu campuran atau palsu buatan atau campuran itu nanti campurannya akan ke bawah, warnanya berubah, di atas agak bening, di bawah agak padat. Itu campuran atau memang palsu. Karena kalau madu palsu dibuat itu kan banyak unsur pemanis, unsur pewarna, unsur air, nanti akan pisah ketika kena es, berubah. Kalau madu alam itu kesatuan, bukan dari kumpulan unsur-unsur pemanis atau warna, itu langsung dibuat oleh Allah, sehingga ya sudah, di situ ada rasa manis, ada warna yang berupa madu, kesatuan madu itu, tidak dari unsur dikumpulkan dari unsur manis atau warna. Sehingga ketika di es, kayak apapun kerasnya freezer untuk membuat es, dia tidak akan berubah. Nah seperti ini sebulan ya, sebulan tetap seperti ini nih. Nah ya, ini 6 bulanan, kalau ini 6 bulanan sahabat. Ini sudah lama ini sahabat, tetap itu. Tetap. Nah, tetap ya. Cuma lebih padat.
lebih padat, tidak nge-es. Intinya tidak nge-es, tidak mengkristal kayak yang lain, kayak benda atau cairan yang lain. Juga tidak turun, warnanya juga tetap lebih padat, tapi warnanya tetap tidak ada yang menggumpal ke bawah, ya, tetap cair. Nah, nanti ditaruh di luar freezer, ya nanti lebih cair lagi. Jadi kalau yang asli ditaruh di freezer tidak nge-es atau tidak mengkristal, tidak keras, tapi cuma berubahnya memadat, tapi tetap aja lembut ya. Dan itu kalau lama, kalau cuma seminggu ya tetap cair kayak madu, tidak berubah itu. Tapi kalau sampai lama, namanya freezer dinginnya kayak itu sampai bulanan, ya berubahnya cuma memadat, warna tetap, manisnya tetap. Ya ini 6 bulan kurang lebih. Nah ini madu di rumah Kesuman Khalifah. Lain kali saya ingin naruh madu, saya rekam sampai berapa hari. Saya buatkan seperti itu cara ngetes. Ini karena ingat saja langsung, dan di freezer saya sudah ada madu saya yang ditaruh di freezer untuk ngetes sejak dulu. Yang berbulan-bulan lalu sampai sekarang belum diambil. Dan ini tetap tidak mengeras seperti es. Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Ini madu di Remu Kesuman Khalifah. Madu Baceman sekaligus cara ngetes validitas keaslian madu yang lebih valid. Kalau lainnya madu tidak bisa kena semut, tidak didekati semut, tidak yang lainnya itu kurang valid. Saya sudah coba semuanya. Kalau tidak dihinggapi semut, itu ada madu palsu yang memang ada bahan semut tidak suka, sehingga kita dicampur itu semut tidak mendekati. Jadi ini 2 pengalaman saya hampir puluhan tahun bermain di dunia madu. Cara ngetes yang paling valid, direndemin pakai bawang, juga pakai freezer. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.